Berdoa. Bapa Surgawi, di pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami menyampaikan segala syukur, puji, terima kasih ya Bapa atas segala berkat-Mu, lindungan-Mu, kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau yang sudah menjagai kami sepanjang umur kehidupan kami. Dan di pagi hari Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari sabda-Mu dari Matius pasal 25. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun hati, jiwa, pikiran kami, agar semua pemikiran kami, sikap kami, kata-kata dan tindakan kami selaras dengan kehendak Tuhan, dan makin siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami Tuhan pada jam yang kudus ini, bersama semua umat-umat Tuhan yang sudah hadir maupun yang sedang dalam perjalanan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi. Kemarin saya terlambat datang oleh karena istri saya ikut ke kantor mau bicara dengan anak di Amerika melalui Skype. Jadi menghidupkan komputer pasang-pasang. Maka saya terlambat. Kemarin Matius pasal 24, walaupun yang dibahas kemarin memang bukan pasal 24 dari Matius, karena yang dibahas 1 Korintus berapa 13-14 ya. Tapi Matius 25 ini berkaitan dengan 24. Matius 24 ini merupakan satu penjabaran Tuhan Yesus mengenai 3 pertanyaan murid-murid Yesus. Yang pertama mengenai apa tanda kehancuran Yerusalem. Yang kedua, apa tanda anak manusia. Dan yang ketiga, apa tanda dunia kiamat. Dan Tuhan Yesus menjawab secara bersama-sama. Ya, kelihatannya seperti tumpang tindih. Tetapi membaca ayat itu secara teliti bisa kita melihat bahwa kehancuran Yerusalem pada zaman murid-muridnya yang digenapi pada tahun 70 itu merupakan type atau simbol kepada kehancuran dunia pada hari zaman. Jadi ada korelasinya atau hubungannya. Walaupun peristiwa itu 2 peristiwa yang secara waktu jauh, tetapi ada paralelnya. Pada bagian akhir Tuhan Yesus menekankan tentang kedatangan anak manusia, dikatakan di sini ayat 36 dari pasal 24. No one knows about the day or the hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Kemudian dia memberikan kesimpulan, sebagai umat-umat Tuhan yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang tidak tahu kapan anak manusia atau Kristus itu datang, maka Yesus menyimpulkannya di sini bahwa orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang melakukan tanggung jawabnya dengan baik, hamba-hamba yang melakukan tanggung jawab bukan karena dilihat-lihat atau dimata-matai, tapi dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dikatakan di sini, who then is the faithful and wise servant, whom the master has put in charge of the servants in the household to give them their food at the proper time. It will be good for the servant whose master finds him doing so when he returns. Jadi sebagaimana hamba di dalam pekerjaan melakukan dengan setia oleh karena tuannya akan datang dan dia tidak tahu kapan tuannya itu datang, maka demikian juga umat-umat Tuhan yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai hamba Tuhan harus melakukannya dengan setia, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang atau anak manusia datang. Nah, untuk memberikan ilustrasi kepada kesetiaan itu, bagaimana seorang hamba harus setia, maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan parabel di dalam pasal 25 ini dengan 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama tentang 10 anak darah, the parable of the 10 virgins. Perumpamaan kedua tentang
talenta, the parable of the talents. Dan perumpamaan ketiga, perumpamaan tentang kambing dan domba dan kambing, the sheep and the goats. Nah, kenapa ini tiga? Kenapa tidak lebih? Nah, ada satu kebiasaan di antara orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bahwa angka 3 itu merupakan satu hal yang lengkap dari segala sudut pandang. Sama seperti menjadi saksi, seseorang tidak bisa menyaksikan seseorang itu bersalah atau benar kalau tidak ada 2 atau 3 orang saksi. Demikian juga perumpamaan itu, Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan untuk menekankan pentingnya kesetiaan bagi hamba-hamba Tuhan yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Maka perumpamaan pertama ialah tentang 10 anak darah, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Yang kedua tentang perumpamaan tentang talenta. Ada yang terima 5 talenta, ada yang 2 talenta dan 1 talenta. Kemudian yang terakhir perumpamaan tentang domba dan kambing. Domba melambangkan orang-orang yang melakukan tugasnya dengan setia, dan kambing itu orang-orang yang tidak melakukan tugasnya atau tanggung jawab dengan setia. Nah, sekarang coba kita lihat dulu perumpamaan yang pertama. Oh ya, namun sebelum kita melanjut kepada perumpamaan pertama, parabel atau perumpamaan itu sebenarnya di dalam bahasa aslinya, ya dalam bahasa Ibrani dikatakan masyal, dalam bahasa Yunani parabole. Artinya itu sama seperti kayak pantun atau pepatah atau umpama. Jadi cerita atau sebutan ini membuka mata rohani atau pikiran kepada kebenaran yang terkandung di dalamnya. Tetapi perumpamaan itu tidak bisa diartikan secara poin demi poin. Ya, salah satu cara orang menafsirkan perumpamaan dulu di dalam sejarah penafsiran Alkitab, misalnya tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi para penafsir Alkitab coba menafsirkan orang Samaria yang baik hati. Yang pertama misalnya, orang Samaria yang baik hati itu siapa itu? Itu Yesus. Oke. Orang yang dirampok itu Adam. Kemudian perampok itu Lucifer. Kemudian tempat penginapan yang merawat orang yang terampok itu katanya gereja. Kemudian anggur yang dioleskan atau ditumpahkan ke luka-luka orang yang dirampok itu melambangkan perjamuan kudus dan seterusnya. Itu hal yang aneh ya. Walaupun mungkin kelihatan agak bagus, tetapi tujuan Yesus memberikan perumpamaan, parabel, masyal, parabole, bukan maksudnya harus kita lihat dari tiap-tiap poin demi poin, tetapi ada paling sedikit one central meaning. Ada satu inti utama atau kebenaran terpenting dari perumpamaan itu. Nah, sekarang coba kita lihat dulu Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. And at the time the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all because drowsy and fell asleep. Jadi perumpamaan ini menerangkan tentang pengantin ya yang akan datang dan dinantikan oleh 10 anak darah. Sebenarnya katanya ini merupakan satu gambaran pengalaman atau budaya yang biasa di negeri mereka. Tetapi dari kisah ini Tuhan Yesus memberikan satu pelajaran penting. Apa pelajaran pentingnya? Bahwa orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali atau anak manusia itu terbagi 2 kelas. Tetapi bukan maksudnya 50-50 atau 50% yang setia, 50% yang tidak setia, bukan itu. Tetapi tergolong kepada 2 kelas. Satu yang setia, satu yang tidak setia. Satu yang bijaksana, satu yang tidak bijaksana atau bodoh. Apa bedanya? Bedanya, yang bijaksana itu punya lampu, punya minyak. Tetapi yang bodoh itu punya lampu, tetapi tidak punya minyak persediaan.
Dua-duanya sama-sama menantikan pengantin, dua-duanya sama-sama mengantuk, dua-duanya sama-sama tertidur, dan dua-duanya sama-sama mendengarkan teriakan berkata, songsonglah dia, sudah datang. Tetapi walaupun mereka mempunyai banyak persamaan, hanya satu perbedaan yang menonjol. Yang satu punya minyak tambahan atau persediaan, yang lain tidak. Dan itu yang menentukan. Sehingga yang satu dipersilakan masuk ikut dengan pengantin, yang satu kelompok lagi akhirnya mereka pergi membeli minyak ke penjual minyak. Pada waktu mereka pulang, mereka ketok-ketok pintu, bukakan pintu bagi kami. Tetapi apa kata Tuhan itu? Sorry, I don't know you. Maaf, saya tidak mengenal kamu. Ya. Dan sebagai kesimpulan pada ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, ayat 13. Therefore keep watch, because you don't know the day or the hour. Jadi kembali, refer back ke pasal 24. Jadi itu sebenarnya tekanannya. Jadi kalau kita tidak tahu kapan anak manusia itu datang, maka kita harus mempersiapkan kerohanian kita secara bijak. Bagaimana caranya? Dengan mempersiapkan minyak rohani kita yang adalah simbol Roh Kudus. Jadi minyak itu merupakan simbol Roh Kudus. Jadi orang-orang yang mengetahui firman Tuhan, yang mengaku percaya kepada kedatangan Yesus, bahkan sudah menjadi anggota gereja, umat yang sisa, the remnant, umat Advent, ke gereja, mungkin melakukan ibadah, persepuluhan, persembahan, tetapi kalau kehidupannya belum diubahkan Roh Kudus, apabila Tuhan Yesus datang, maka mereka akan ditolak. Sorry, I don't know you. Jadi memang ini satu hal yang sangat mengecewakan ya, sangat mengejutkan. Sementara dia sudah menanti-nantikan, sudah bersama-sama dengan orang yang setia, tapi pada saat yang menentukan, ternyata ditolak. Jadi ini sama seperti orang yang mengadakan perlombaan, mungkin mereka ini ada kekurangan ya, didiskualifikasi. Pas saat menentukan itu didiskualifikasi sehingga tidak bisa. Jadi syarat pertama untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan anak manusia ialah dengan cara hiduplah di dalam kuasa Roh Kudus. Kalau kita hidup di bawah kuasa Roh Kudus, maka anytime anak manusia itu datang, kita benar-benar siap. Tetapi walaupun kita tidak tidur siang dan malam, mungkin kita pergi ke Gunung Salak, ya, atau ke Gunung Tangkuban Perahu kalau di Bandung atau Burangrang. Ya, kita pergi secara fisik, tapi kalau kita tidak benar-benar siap oleh kuasa Roh Kudus, pada saat kedatangan itu pun kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Perumpamaan kedua, bagaimana cara kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan anak manusia yang tidak tahu kapan itu, ialah perumpamaan tentang talenta. Ayat 14 sampai 30. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received the 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. So also the one with the 2 talents gained 2 more. But the man who had received the 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hide his master's money, and so on. Ya, jadi mereka juga mempunyai persamaan. Sama-sama hamba dari Tuhan itu, sama-sama menerima talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Sama. Dan Tuhan itu memberikan kepada masing-masing mereka sesuai dengan kemampuannya, according to his ability, not according to their will, ya, bukan karena dia maunya berapa gitu, tapi sesuai dengan kemampuannya. Bedanya apa? Terbagi kepada 2 kelas juga, sama seperti 10 anak darah terbagi kepada 2 kelas, 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Ini juga terbagi kepada 2 kelas, walaupun 3 kategorinya. 5, 2, 1. 5 dan 2 itu satu kategori, satu kelompok. 1 itu satu kategori. 5 dan 2 mereka menerimanya dan mereka
menginvest uang itu, menjalankannya, atau dikatakan di dalam bahasa Inggris, put his money to work and gain more. Ya, jadi memang di dalam dunia bisnis, saya kalau di bandara, walaupun tidak beli buku-buku bisnis, sambil menunggu pesawat, lihat-lihat buku di bandara itu kan banyak buku-buku bisnis. Salah satu yang pernah saya lihat adalah bagaimana cara katanya membuat uang itu bekerja bagi kita, bukan kita bekerja untuk uang. Itu dia. Ini juga begitu. Jadi dia, ya, put his money to work and gain more. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia katakan menjalankan uang itu. Tapi ini bukan rentenir ya. Yang jelas dia invest ke dunia usaha. Kadang-kadang ada juga yang membaca ayat ini, inilah katanya membungakan uangnya, berarti bisa dong rentenir. Ya. Kelompok pertama karena dia memberdayakan uang yang ada itu atau talenta itu, ya, 5 berhasil 5 lagi jadi 10. 2 berhasil 2 lagi jadi 4. Tetapi satu kelompok lagi yang bodoh seperti yang tadi itu, yang bodohnya apa? Loh, kok saya hanya terima 1, sedangkan yang lain itu kok 5 dan 2. Mendingan saya simpan aja uang ini. Buat apa cuma 1? Dia gali tanah, dia simpan, dia tutup. Kemudian tiba saatnya Tuhan itu datang. After long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received the 5 talents brought other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with the 2 talents also came. Master, he said, you entrusted me with 2 talents. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received the 1 talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. Ya, jadi 2 kelompok mereka terima dan mereka datang melapor dengan penuh sukacita. Tapi satu kelompok lagi bukan hanya tidak ada hasil, malah dia menuduh. Tuhan, saya tahu Tuhan itu seorang yang kejam, yang coba mendapatkan hasil dari yang bukan Tuhan kerjakan, mau mendapatkan hasil dari yang benih yang bukan Tuhan taburkan. Ini punya Tuhan. His master replied, you wicked and lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on this deposit with the bankers, so that when I return, I would have received it back with interest. Paling tidak, kalau tidak digunakan di dalam dunia usaha, Tuhan ini berharap uang itu disimpan di bank dan ada bunganya, ada interestnya. Tapi ini enggak, sudah enggak dibungakan, enggak digunakan, dia tanam ya, dia buat uang itu sia-sia. Ada 2 tuduhan atau pengadilan atau penilaian yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada hamba yang dapat 1 talenta. Yang pertama, wicked, jahat. Yang kedua, lazy. Jadi apa pelajaran yang bisa kita tarik dari sini? Sebagai hamba Tuhan yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang, maka kita harus memberdayakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita berupa talenta, termasuk juga tentunya karunia rohani yang ada pada kita. Floyd Bridge, mantan sekretaris Asosiasi Kependataan General Conference, pernah berkata, kalau kita punya talenta dan kita memberdayakan hanya 4, 5 tambah 4 jadi berapa? 9. Mungkin di mata manusia itu udah bagus. Yang dapat 2 talenta, dia berdayakan, dia dapat 1. 2 tambah 1 jadi 3, itu kelihatan di mata manusia udah bagus. Tetapi di mata Tuhan, tidak. Kepadanya 5, diharapkan 5.
Kepadanya 2, diharapkan 2. Jadi, kita yang mengetahui talenta kita dan karunia rohani kita, tentunya dengan Tuhan. Kalaupun kita kelihatan sukses secara umum, tetapi mungkin sukses kita itu belum full kalau kita tidak berdayakan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Contoh, kalau seorang mahasiswa misalnya, kemampuan dia itu nilai 10, dia dapat 8. Iya, dia lolos. Dan dia bisa berkata kepada yang dapat 7 atau 6, gua masih lebih hebat dari lu. Lu 7, saya 8. Padahal sebenarnya kemampuannya 10 atau 9. Jadi memang kita harus lakukan yang terbaik sesuai dengan karunia rohani dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tidak, maka kita sebenarnya belum menjadi hamba yang baik yang sedang menantikan kedatangan Tuhan kita yang kita tidak tahu saat dan waktunya. Perumpamaan yang ketiga, sebagai seorang hamba yang setia menantikan Tuannya, tadi diumpamakan sebagai anak darah yang bijaksana dan yang bodoh, yang kedua yang menerima talenta yang mendaya gunakan dan yang tidak, yang ketiga diumpamakan seperti domba dan kambing. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separate the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Iya, 2 kelas lagi terdiri dari 2 kelompok. Domba dan kambing. Siapa ini domba dan kambing? Domba dan kambing ini bukan kita yang berkata saya kelas domba, dan juga bukan orang lain berkata kamu kelas kambing. Tidak. Ini Tuhan yang menilai. Dan ini bukan dari segi penampilan, tapi apa yang mereka lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia menantikan kedatangannya yang kedua kali. Apa yang mereka lakukan? Kelas domba, mereka itu melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan, kemurahan, ya, pertolongan, melakukan hal-hal yang sangat diperlukan orang-orang miskin, orang-orang hina. Sedangkan kelas kambing bukan hanya tidak melakukan yang baik, tapi malah ya kambing ini kan ya, suka menanduklah, mengotori air minum yang akan diminum oleh teman-teman yang lain dan seterusnya ya. Pokoknya dia tidak berkarya, dia malah menyusahkan orang lain. Jadi yang pertama tadi, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai seorang hamba yang baik, kita harus hidup di bawah kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita harus mendaya gunakan semua talenta kita secara maksimal. Dan yang ketiga, kita juga harus berbuat baik kepada sesama kita. Karena apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang paling hina, yang paling kecil ini, kita berarti melakukannya untuk Tuhan. Sebaliknya, apapun yang kita tidak lakukan kepada salah seorang yang hina atau kepada orang-orang yang terkecil, berarti kita tidak melakukannya kepada Tuhan. Jadi yang pertama itu berkaitan langsung dengan Tuhan, hubungan rohani ya, Roh Kudus. Bagian kedua itu berkaitan dengan kemampuan kita yang kita invest, kita berdayakan. Bagian ketiga berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Yang pertama hubungan kita dengan Tuhan, yang kedua hubungan kita dengan diri kita sendiri, yang ketiga hubungan kita dengan orang-orang lain. Jadi dengan perkataan lain, ini kalau kita ingat apa kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 dan juga dalam kitab Ulangan pasal berapa itu pasal 6, apa dikatakan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita lihat di sini tujuan dari Matius pasal 25 memberikan penjelasan kepada tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali di Matius pasal 24 yang terdiri dari 3 bagian: kehancuran Yerusalem, kemudian tanda-tanda manusia dan dunia kiamat, dan itu disambung dengan pasal 25 agar para pendengarnya, tentunya sepanjang zaman, bukan hanya murid-murid yang harus bersedia menantikan kehancuran Yerusalem pada tahun 70, tetapi juga dari segi anti-type atau kegenapan dari type itu, agar orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali pada akhir zaman juga siap. Bagaimana cara bersiapnya?
Cara bersiapnya bukan menyiapkan makanan di bunker atau tempat-tempat terowongan-terowongan atau di gudang-gudang apa, bukan. Persiapannya terdiri dari 3 bagian: hubungan kita dengan Tuhan, penuh Roh Kudus, hubungan diri kita dengan diri kita sendiri, memberdayakan semua talenta karunia rohani yang ada pada kita, dan yang ketiga mempunyai hubungan baik dengan sesama manusia dengan cara melakukan semua kebaikan, kebajikan, kemurahan, pelayanan yang didasarkan pada kasih sejati, bukan oleh karena kasih yang mementingkan diri atau sekadar, ini tuduhan ya, tuduhan orang-orang luar Advent ini katanya buat begini dan begitu, tujuannya kristenisasi atau adventisasi. Kalau tidak, mereka tidak melakukan. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa mereka itu yang melakukan kebaikan tidak menyangka malah bahwa mereka itu berbuat untuk Tuhan. Pada waktu ditanya, kapan kami berbuat baik kepada Tuhan? Kami kasih air minum atau kasih pakaian atau melawat ke penjara? Sepertinya nggak pernah. Oh, kemudian Tuhan Yesus berkata apa? Apapun yang kamu lakukan kepada salah seorang yang hina ini, berarti sudah melakukannya kepadaku. Dan sebaliknya, apapun yang tidak kamu lakukan kepada salah satu yang hina ini, berarti kamu juga tidak melakukannya kepadaku. Jadi Matius pasal 25 ini sangat luar biasa pelajaran rohaninya, dan nanti disambung Matius pasal 26 ini sudah mengenai rencana penangkapan Tuhan Yesus, kemudian dia diri, dan seterusnya nanti dia dijatuhi hukuman mati, disalibkan, dan bangkit kembali. Jadi kita lihat di sini bahwa Matius dibanding penulis-penulis lain itu ada keistimewaannya. Contohnya tadi Parable of the Ten Virgins ini tidak ada di Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian talenta ada juga di Lukas ya. Sedangkan perumpamaan tentang domba dan kambing itu tidak ada di Injil lain. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang ada pada Matius tidak ada di Markus dan juga di Yohanes. Jadi masing-masing Injil ini mempunyai keunikan. Ya. Walaupun peristiwanya sama, tetapi masing-masing ada keunikan sendiri. Itulah sebabnya mempelajari Injil, kita bukan hanya mempelajari Matius atau hanya Markus atau hanya Lukas dan atau hanya Yohanes, tapi harus melihat keempat Injil ini secara bersama-sama sehingga kita mendapatkan gambaran yang lengkap atau komplit. Semoga Tuhan menolong kita supaya kita dapat benar-benar siap menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Hubungan kita dengan Tuhan, kemudian tanggung jawab kita secara pribadi mengembangkan semua talenta dan memberdayakannya, dan yang terakhir melakukan kebajikan, kemurahan kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita.